pertandingan ini sudah disepakati bahwa ya kalau main di Bandung tanpa Jackmania, kalau main di Jakarta tanpa Bobotoh gitu loh, tanpa Bobotoh gitu. Ya ini yang menjadi sulit sendiri bagi saya memahami situasinya. Tapi yang jelas tidak ada yang dibenarkan dari tindakan kekerasan, tidak ada yang dibenarkan. Istilah supporter tuh tembus kandang lawan itu nggak keren sebetulnya. Kami sudah mengalami itu, kami sudah kehilangan banyak korban jiwa juga. Salah satu yang terakhir adalah almarhum Haringga ya. Kenapa sih kok bisa ada teman-teman supporter Persib Bandung atau di luar supporter Persija Jakarta yang tetap ngotot hadir di Stadion Patriot? Kita tidak usah bicara tentang saling kunjung atau ada supporter Persib di Jakarta dan supporter Persija di Bandung gitu loh. Kita bicara langkah pertama untuk menciptakan perdamaian, yaitu stop ujaran kebencian, stop provokasi. Selama masih ada ujaran kebencian dan provokasi, sulit rasanya kalau kita bisa saling kunjung dan saling sapa satu sama lain di kota kita masing-masing itu sih. Dan saya sudah minta maaf kepada tim Persib Bandung bahwa apa yang dilakukan di Stadion Patriot itu adalah sebuah kesalahan. Dan kami pun menyayangkan, pengurus Persib kemarin menyayangkan sikap dan sifat teman-teman Jackmania yang gampang tersulut emosi. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang menghadirkan ragam informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini kita bakal ngebahas laga yang masih ramai diperbincangkan, yakni laga Persija kontra Persib yang disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Indonesia. Selain laga seru tersebut ya, yang terjadi di atas lapangan, ada juga insiden yang terjadi di luar lapangan. Karena itu, kali ini saya akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno. Kak Diki. Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Agak jauh ya emangnya. Agak jauh ya ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena semakin jauh juga. Gimana? Apanya poinnya? Iya. Poinnya. Belum. Kita belum masuk ke situ. Belum. Tar dulu ya. Oke. Kak Diki, tapi ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Sebelumnya punten ya, ini kita obrolannya adalah obrolan yang santai. Karena memang kita juga ya pastilah ingin memperbincangkan salah satu laga yang menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Sebelumnya ini aku mohon juga sama semua yang nonton, ini vibes kita di sini positif banget ya. Iya, harus positif, harus positif. Positif banget, dan sekali lagi tayangan ini hadir untuk merangkul semua, kita omongin laga, kita bahas dengan menyenangkan sebenarnya ya. Betul. Oke, tapi penasaran banget Kak Diki ya, melihat hasil imbang yang diraih Persija melawan Persib kemarin. Ini banyak yang bilang, ya ini bercandaan lah, banyak yang bilang kayak gak jadi menang tuh rasanya beda sama gak jadi kalah gitu. Iya betul. Apalagi di kandang gitu kan. Tapi pasti memang aku juga bisa memahami perasaannya Jackmania juga, pasti kan ini sebuah laga yang dinantikan, pengennya 3 poin. Tapi apa boleh dikata, bola itu bundar. Kak Diki ngeliatnya gimana? Siapa sih yang gak kecewa tim yang gak bisa menang di kandang, kan itu pertama. Yang kedua, kita sudah unggul 2 gol lalu disamakan kedudukannya. Yang ketiga, pertandingan ini kan bukan pertandingan biasa ya, quote unquote pertandingan bahwa yang pertama pertandingan ini adalah pertandingan menentukan apakah Persija bisa mengejar dan memperkecil jarak poin dengan Persib Bandung untuk berada di koridor perebutan gelar juara. Yang kedua, semua elemen mempersiapkan pertandingan ini itu dengan luar biasa sehingga pertandingan ini bisa berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Karena di Jakarta ada 2 stadion besar tapi nggak bisa dipakai. JIS gak bisa dipakai karena maintenance setelah ada kegiatan lain di luar sepak bola, dan GBK digunakan sedang maintenance untuk persiapan timnas. Betul. Ya, pertandingan Persija Persib itu kan selalu mengundang animo yang besar bagi Jackmania. Karena pertandingan syarat gengsi, pertandingan yang penentuan juga dengan Persijanya seperti apa di klasemen gitu loh. Ya tentunya pasti akan banyak orang yang ingin hadir, dan tentunya ekspektasi Jackmania kan pasti akan tinggi karena kami merasa bahwa Persija harusnya bisa menang. Karena terakhir Persija menang di kandang lawan Persib itu 2 musim lalu ketika Thomas Doll pertama kali datang ke Indonesia. Itu 2-0 tuh, Rico sama Kremecik yang bikin gol di Stadion Patriot juga. Jadi Patriot ini sudah 3 kali menggelar laga pertandingan Persija melawan Persib gitu loh. Jadi secara keseluruhan Jackmania kecewa dengan hasil itu, iya pasti. Tapi apakah Jackmania menyerah? Tidak. Karena memang lebih baik gini. Kita nggak akan melulu terharu dan sedih terhadap hasil kemarin,
Tapi bagaimana tugas kita Jackmania sebagai pemain ke-12 itu menyemangati pemain setelah kegagalan kemarin nggak bisa menang lawan Persib. Masih ada kurang lebih 10 sampai 11 pertandingan sisa yang di akhir musim ini yang sebetulnya harus kita menangkan juga, dan itu sama pentingnya dengan pertandingan Persib kemarin. Jadi ya yang kita lakukan saat ini adalah oke, yang kemarin sudah kita lupakan hasilnya, sekarang tinggal kita nextnya, yuk kita semangatin lagi Persija seperti apa biar bisa menang semua nih di sisa pertandingan. Iya betul, karena yang tadi aku bilang ya, bola tuh bundar, apapun masih bisa terjadi. Kita di last minute, right? Betul. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi untuk membahas terkait dengan reaksi akan pertandingan kemarin, apalagi Kak Diki ini kan memang ketua dari Jackmania gitu. Ada beberapa kejadian yang memang meleset dari yang kita inginkan lah gitu ya. Ada masih terjadi beberapa kekerasan atau aksi kekerasan di tribun hingga di luar stadion, termasuk kalau nggak salah satunya tuh yang terjadi di stasiun Jatinegara gitu ya. Kak Diki ngeliat itu gimana tuh? Karena kan kita akui ya memang tentu sih jadi Kak Diki juga nggak mudah gitu untuk mengkoordinir ribuan orang dan memberikan arahan gitu ya, tapi masih ada kejadian yang tidak diinginkan. Kak Diki ngeliatnya gimana? Gini, kejadian di pertandingan Persija Persib itu sebenarnya bukan masalah Jackmania juga gitu. Ini masalah bangsa kita sebetulnya. Masalah bangsa dalam arti kata bagaimana bangsa kita itu bisa dan mampu teredukasi dengan baik terhadap hal-hal yang sifatnya sensitif dan emosional. Kita kupas satu-satu, misalkan kejadian di Stadion Patriot. Di berbagai tribun terdapat aksi kekerasan yang diduga dilakukan kepada quote-unquote oknum pendukung supporter Persib Bandung. Tapi kan akan jadi sebuah pertanyaan bahwa kenapa ada supporter Persib Bandung di Stadion Patriot? Kok dapat tiket ya gitu, padahal Jackmania juga banyak yang gak dapat tiket gitu kan? Iya, pada akhirnya kan itu jadi pertanyaan besar. Ya mungkin dia nonton sama temannya yang Jackmania. Iya bisa. Mungkin, tapi kan sama-sama kita ketahui bahwa pertandingan ini sudah disepakati bahwa ya kalau main di Bandung tanpa Jackmania, kalau main di Jakarta tanpa bobotoh gitu loh, tanpa bobotoh gitu. Ya ini yang menjadi sulit sendiri bagi saya memahami situasinya. Tapi yang jelas tidak ada yang dibenarkan dari tindakan kekerasan, tidak ada yang dibenarkan. Tapi yang jelas kita juga ini harus jadi pembelajaran banget, pembelajaran sekali bahwa mungkin teman-teman juga di luar sana, siapapun itu, kelompok supporter manapun juga harus menurunkan ego ya. Karena kalau bisa istilah supporter tuh tembus kandang lawan itu nggak keren sebetulnya. Kami sudah mengalami itu, kami sudah kehilangan banyak korban jiwa juga. Salah satu yang terakhir adalah almarhum Haringga ya. Ya itu kan kami juga merasa kehilangan sekali gitu loh. Dan almarhum itu kan saat itu kan memang berada di Bandung untuk menonton Persija, dan saya rasa harusnya sudah tidak terjadi lagi ego-ego seperti ini. Cuma kan bingung juga bagaimana cara mengedukasinya kalau kita komunikasi aja tuh sulit gitu loh. Jadi saya merasa bahwa situasi kemarin di tribun-tribun ini memang ya ini hal yang tidak kita inginkan, tapi saya menyesalkan kenapa bisa terjadi gitu loh. Menyesalkan bahwa kenapa sih kok bisa ada teman-teman supporter Persib Bandung atau di luar supporter Persija Jakarta yang tetap ngotot hadir di Stadion Patriot. Itu yang kami sesalkan. Nah yang kedua masalah katakanlah penimpukan gitu loh. Ya penimpukan itu kan juga tidak dibenarkan, itu salah. Yang jelas bahwa pertanyaan besarnya adalah, saya juga pernah bikin statement kemarin beberapa hari lalu bahwa menyesalkan kenapa bisa ada botol air mineral di situ. Masuk gitu ya. Itu kan harusnya tidak boleh kan. Itu harus hal yang harus dihindari, dan itu Panpel harus tetap bertanggung jawab terhadap hal itu gitu loh. Nah, selanjutnya bagaimana dengan reaksi para penonton yang di tribun barat itu nimbukin pemain Persib yang mau masuk ke tunnel gitu loh ya. Saya tidak bisa pungkiri bahwa kekecewaan mereka juga mungkin lumayan besar ketika mereka berjuang war tiket dengan harga tiketnya juga yang tidak murah. Betul sih. Dan akhirnya hasil pertandingannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Ya inilah bedanya nonton konser sama nonton bola ya. Kalau nonton konser biar 300 ribu, 500 ribu, orang udah pasti happy. Tapi kalau nonton bola kan belum tentu, karena tergantung hasil pertandingan. Jadi baik lagi bahwa ini juga masalah bangsa kita. Ternyata bangsa kita nih, dan ini kan bukan hanya bisa terjadi di Jakarta, ini bisa terjadi di berbagai kota-kota lain gitu loh. Hal-hal seperti ini, kekecewaan akhirnya menjadi tindakan yang tidak terpuji. Nah ini kan bisa terjadi di mana saja, dan ya ini bukan hanya tugas Jackmania, ini ada tugas Departemen Pendidikan, ada tugas orang tua, tugas pemerintah pusat, tugas Departemen Agama gitu. Jadi artinya
ya ini memang PR kita saat ini. Bagaimana cara kita meminimalisir hal seperti itu ya memang harus harus kita mungkin harus punya aturan yang jelas, yang keras seperti apa dan harus ada punishment and reward gitu loh. Itu sih, itu yang masalah penimbukan. Kalau yang di Stasiun Jatinegara, kebetulan hari Senin kemarin kami juga sudah dapat alamat beliau yang korban pemukulan. Kami kebetulan berada di daerah Cilengsi dan di Cilengsi itu ada wilayah resmi Jackmania. Gitu loh. Akhirnya saya memerintahkan Korwil Cilengsi langsung, pemimpinnya di Cilengsi langsung untuk datang menjenguk namanya Kang Iwan gitu loh. Kang Iwan kebetulan adalah Kang Iwan kebetulan adalah salah seorang yang tidak dapat berbicara gitu, tidak dapat berbicara dan dia memang naik kereta untuk saya nggak tahu jelasnya seperti apa, tapi dia naik kereta dari Jakarta di hari pertandingan Persija melawan Persib Bandung menggunakan atribut Persib Bandung bersama rekannya. Justru yang saya sesalkan adalah bahwasanya seharusnya mungkin teman-temannya yang melihat atau bersama Kang Iwan itu bisa memberitahu kali ya bahwa jangan pakai atribut Persib dulu deh kalau karena setahu dan di informasi yang saya terima bahwa memang Kang Iwan itu mau nonton bola gitu loh. Mau nonton bola ke Jakarta, entah ke GBK atau ke JIS. Nah ini kan jadi satu hal yang menurut saya ini entah apa situasinya tapi ini harus jadi informasi yang jelas bahwa yang bersangkutan Kang Iwan ini memang datang ke Jakarta menggunakan atribut Persib di saat pertandingan Persija melawan Persib dan ketemu teman-teman pendukung Persija di Stasiun Jatinegara sehingga terjadi pemukulan itu. Dan saya yakin sekali lagi saya tidak membela siapapun, saya pun kalau memang ada pihak yang ingin melanjutkan permasalahan ini melalui proses hukum, kami pun akan kooperatif. Kami pun akan sangat kooperatif gitu loh. Apa yang bisa kami bantu pasti akan kami bantu. Tapi yang jelas bahwa satu fakta juga bahwa mungkin teman-teman di situ mungkin nggak tahu kalau Kang Iwan itu tidak dapat berbicara gitu loh. Dan ya terlepas dari itu semua, kami bersimpati terhadap beliau dan kami hadir bersimpati, berkunjung, menjenguk dan semua persoalannya sudah rasanya sudah selesai gitu loh. Untuk persoalan dengan Kang Iwan ini. Semoga, sekali lagi semoga tidak terjadi lagi kemudian hari. Semoga kita semua nih, teman-teman semua nih, saya tidak menyalahkan Kang Iwan, tidak, karena Kang Iwan adalah supporter yang baik. Dia memang cinta terhadap klub yang dia cinta, cuma yang akan disayangkan kan bahwa gimana bisa sih teman-temannya itu membiarkan hal itu terjadi gitu loh. Karena ini yang harus kita jadi bahan pelajaran bahwa semua harus paham dengan situasi dan rivalitas antara Persija dengan Persib Bandung. Karena kita tidak usah bicara tentang saling kunjung atau ada supporter Persib di Jakarta dan supporter Persija di Bandung gitu loh. Kita bicara langkah pertama untuk menciptakan perdamaian, yaitu stop ujaran kebencian, stop provokasi. Selama masih ada ujaran kebencian dan provokasi, sulit rasanya kalau kita bisa saling kunjung dan saling sapa satu sama lain di kota kita masing-masing itu sih. Setuju banget ya. Itu dimana sebenarnya diharapkan bukan suatu saat nanti, diharapkan sekarang itu bisa terjadi sebuah iklim yang dimana memang orang nonton sepak bola itu untuk dinikmati ya Kak ya. Iya memang harusnya seperti itu, harusnya kita menikmati sepak bola. Tanpa ada kekhawatiran. Iya. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan salah satunya ini juga terkait dengan pemerasan yang terjadi di tribun oleh supporter yang diduga oleh supporter kepada terduga pendukung tim lain gitu. Itu gimana Kak? Kamu dengar itu? Saya udah bikin video klarifikasi baru semalam ini Rabu malam. Sekarang Selasa malam saya bikin video klarifikasi bersama orang yang diduga sebagai pelaku pemerasan. Jadi singkat cerita, dua orang cowok cewek itu yang videonya viral, dia bereaksi ketika Persib bikin gol. Dia dan orang yang diduga pelaku ini melihat reaksinya, lalu pas mau gol kedua, dua orang ini jalan menuju pagar, terus akhirnya disamperin lah sama orang yang diduga pelaku pemerasan ini, ditanya dari mana, Viking apa bukan segala macam, ya dia jawab dari Tegal. Terus ditanya dapat tiket dari mana, terus dia nunjukin handphonenya, ini dapat tiket dari sini nih. Jadi isu transfer itu bukan ya, karena saya tahu banget di Stadion Patriot itu sinyal susah. Jadi kayaknya 1 banding sekian kesempatan kita bisa melakukan transaksional di internet gitu loh, untuk transfer orang gitu loh. Jadi
Dan itu sudah diklarifikasi dan saya pun bilang bahwa jika memang pernyataan dari yang bersangkutan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau berbeda dengan kenyataan yang sebaliknya, ya silakan tuntut kami pengurus pusat Jackmania, tuntut orang tersebut, kami akan kooperatif dan kami akan menerima dengan baik gitu loh. Jadi bahwa ya sudah kalau memang mau lanjut ke proses hukum silahkan, kita juga nggak ada masalah gitu loh. Yang penting kesalahannya ini kita akui dan tidak kita tutupi, tapi kebenaran juga kita perjuangkan gitu loh, dan kita sampaikan kebenaran seperti apa itu. Iya, itu dia sih yang satu lagi juga jangan mudah termakan isu yang ada di sosial media. Iya, gitu karena ya. sebetulnya gini, kalau kita mungkin kalau kita belajar dari kesalahan-kesalahan ya, pertandingan Persija Persib atau Persib Persija itu memang pertandingan yang selalu menegangkan. Benar. Menegangkan dari itu semua hal. Itu tidak bisa dipungkiri sih ya. Dan sudah clear bahwa satu, Persija melakukan upaya untuk mensortir bahwa tidak ada pendukung tim tamu yang hadir ke stadion gitu loh. Sudah memberikan surat juga, setahu saya sudah memberikan surat kepada Persib Bandung agar menghimbau pendukungnya segala macam. Tapi kan ketika masih banyak yang hadir kan kita sekarang jadi posisinya bingung. Jadi harus bagaimana nih gitu loh. Kita harus berbicara kepada siapa dan bagaimana gitu. Harus adanya pengertian bersama sih sebenarnya apa yang disepakati agar laga dapat berjalan dengan nyaman gitu untuk semuanya gitu. Nah, dengan beberapa insiden yang terjadi, kalau menurut Kak Diki sendiri tuh langkah apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pengurus pusat Jackmania untuk mencegah hal ini kembali terulang? Adakah Kak Diki melakukan evaluasi atau kayak mau membuat sesuatu inovasi baru untuk memberikan penyuluhan mungkin? Karena adanya peristiwa ini kan membuat rivalitas supporter Jakarta sama Bandung tuh kayak akan kembali panas gitu ya, terlebih di wilayah perbatasan yang paling rawan tuh. Iya betul. Nah ini yang susah, artinya ketika setelah kejadian ini, karena gini, yang kita harus rubah tuh adalah pola pikir dan tingkat emosional atau quote-unquote-nya psikologis manusianya kita rubah. Kan gak gampang sih. Merubah itu kan gak gampang. Kalau nyuruh orang buat ngangkat barang, ngangkat kursi dari satu tempat ke tempat berikutnya itu mudah. Tapi bikin orang mau dia ngangkat kursi dengan cuma-cuma ya itu kan susah. Butuh respect, menanamnya itu kan panjang gitu loh. Butuh proses yang panjang. Ya ini harus kita mulai lagi prosesnya gitu loh. Tapi kan jelas bahwa gini, ada banyak cara untuk berdamai. Tapi kita coba mulai dengan berdamai dengan diri sendiri dulu, dengan menurunkan ego kita masing-masing. Wow, that's beautiful. Iya, ego tuh artinya tuh maksudnya gini, udah deh, Jackmania saya mengakui kalau Jackmania salah, kita kan mengakui itu salah. Gitu loh. Dan saya sudah minta maaf kepada tim Persib Bandung bahwa apa yang dilakukan di Stadion Patriot itu adalah sebuah kesalahan. Dan kami pun menyayangkan, pengurus Persib Jackmania menyayangkan sikap dan sifat teman-teman Jackmania yang gampang tersulut emosi. Nah itu kan quotes-nya adalah gampang tersulut emosi. Ya berarti kan kita berharap Jackmania harus lebih sabar. Iya kan? Yes. Untuk nyuruh orang jadi sabar itu kan gak gampang, mudah. harus ditanam, harus di mindset segala macam. Kalau perlu implant chip segala macam. Implant chip. Iya kan, maksudnya artinya banyak hal yang harus dilakukan dan prosesnya panjang sekali. Betul. Tapi kami berharap Jackmania berharap ada sistem yang jelas, yaitu ada aturan yang jelas. Katakanlah aturannya adalah bahwa ketika ada misalkan supporter Persija yang datang ke Bandung padahal sudah dilarang, ya silakan hukum orangnya atau pidanakan orang yang bersangkutan. Karena orang yang bersangkutan mengundang masalah lain, gitu loh. Iya kan? I agree with that. Iya kan? Jadi maksudku aturan seperti itu. Kalau perlu masalah ujaran kebencian, bikin aja undang-undang penistaan klub bola lah. Kan undang-undang penistaan agama ada. Klub bola itu kan udah kayak agama di Indonesia. Nah, tipis ya kan? Kak? Tipis kan? Maksudnya kan sekarang gini. Agama dan klub sepak bola itu kan satu benang merah yaitu keyakinan. Benar. Iya kan? Berarti kalau saya yakin Persija lebih baik dibandingin klub lain dan ada juga yang nyela Persija dan saya marah. Sama dengan agama kan? Nah, ketika agama kita dihina ya pasti kita marah. Gitu loh. Ketika logo Persija dicoret kita bisa marah. Nah artinya gimana caranya menangani itu? Ya jangan ada yang nyoret logo, jangan ada yang menghina logo, jangan ada yang ngata-ngatain. Ya bikin aturannya yang jelas. Gitu loh. Kalau perlu sampai seintervensi itu pemerintah gitu loh. Kalau masalah program harus penyuluhan, ada seremonial, ketemu damai segala macam. Aduh itu kayaknya sebelum reformasi deh baru bisa berlaku kayak begitu. Ini kita udah reformasi, udah zamannya udah bukan Gen Z lagi, udah bukan geng alpha lagi, sekarang malah tahun ini udah gennya udah beda lagi. Jadi ya kita mesti adaptasi dan mesti benar-benar yuk kita sama-sama paham bahwa Indonesia ini
untuk sisi itu memang masih kurang, sisi kemanusiaan memang masih kurang. Buktinya kan setiap hari kita lihat berita kriminalitas kan. Anak sekolah yang sekolahnya bagus aja masih tawuran sih. Ya bukan artinya membenarkan tawuran, tapi maksudnya ya ribut-ribut tuh kita hampir setiap hari di berita tuh lihat. Dan itu yang diterima oleh anak-anak Indonesia gitu loh. Yang keterima terus tuh itu gitu loh. Kalau mungkin setiap hari nggak terima itu mungkin kita bisa lebih anteng aja dan sepak bola menjadi sebuah hiburan gitu loh. Dan saya berharap pemerintah memang tidak diam untuk masalah sepak bola. Bukan melulu tentang prestasi, tapi tentang bagaimana caranya menempatkan penonton ini sebagai tingkat paling atas, konsumen paling tinggi. Karena nonton bola hampir sama kayak nonton bioskop. Nonton bioskop bayar 100.000, tempatnya adem, yang layaninnya cantik, enak lah. Nonton bola bayar 100.000, masa bisa dia ngantrinya panjang gerah-gerahan sih Sel? Dan fasilitasnya gak bagus. Itu gitu aku kan. setuju lagi. Ya iya, jadi maksudnya ayo karena dong. kan ngerasain juga kan nonton di lapangan gitu kan. Selalu Jadi, ada harapan pengen lebih enak nontonnya, pengen lebih rapi, pengen lebih tertib. Iya, artinya minimal fasilitasnya deh, kamar mandinya bagus deh. Wah bener lagi. Iya iyalah, minimal sederhananya kan itu. Kita kalau ngeliat tempat bagus kan dari kamar mandi. Iya kan, kita nyaman apa enggak sih itu. Jadi saya berharap ya sudah, ayo kalau mau benahin bareng-bareng semuanya ini kan puzzle, tapi puzzle itu juga disiapin, bukan cuma nyiapin A terus nanti B-nya terbengkalai segala macam. Jadi saya berharap ya semuanya memang kerja keras lah. Bukan hanya Jackmania, bukan hanya Bobotoh, bukan hanya Bonek, bukan hanya Arema, bukan hanya supporter-supporter lain di Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat kita tuh memahami bahwa nonton sepak bola adalah hiburan dan kita harus menciptakan festival di pertandingan sepak bola. Kenapa festival? Ya karena itu adalah sebuah perayaan bagi masyarakat kota itu untuk menciptakan dan mengekspresikan kecintaan terhadap kota tersebut. Kan itu nonton bola sebenarnya. Sebuah semangat yang luar biasa sih, setuju banget, bisa digarisbawahi dari omongan Diki tadi adalah keinginan kita bersama nih udah gak bisa sih ya kita ngandelin salah satu pihak. Ini emang udah bener, ayo yuk semua nih udah jadi pelajarannya sebenarnya udah sering gitu ya. Iya mau nunggu apa lagi sih gitu kan. Udahan yuk gitu ya, kita mulai sadar dari diri sendiri itu dulu aja gitu, kita tekan ego dulu aja, kita ini pertandingan bola diikutin aturannya, kalau udah dibikin, kalau emang jangan datang ya jangan datang, jangan memancing gitu ya, jangan memancing hal lain tidak diinginkan. Dan dilakukan juga upaya-upaya pencegahan, misalkan himbauan-himbauan, secara organisasi melakukan himbauan segala macam, itu kan clear jadinya. Iya, setuju ya. Nah ini sisa 11 laga dengan selisih 10 poin dari Persib di puncak klasemen. Tadi kita sebenarnya sudah bilang ya kayak apapun bisa terjadi, tapi optimistisnya Diki gimana ngelihat 11 laga ini? Kalau saya nggak optimis saya nggak akan jadi ketua umum Jackmania sih. Setuju. Ya iya dong. Bahwa kan balik lagi sepak bola adalah seperti agama, tapi keyakinan. Tapi gimana dengan performa kemarin dah mungkin bisa dilihat. Make sense, masih masuk akal. Kemarin tuh emang kita kayak entah kecapean, entah kesirep apa segala macam, tapi ya udahlah. Ya nggak tahu kesirep mungkin. Nggak tahu lah, cuma tiba-tiba kayak udah loss aja kebobolan 2 gol gitu loh. Artinya, tapi kita bisa cetak 2 gol. Artinya kita bisa menang, kita punya peluang untuk menang. Hanya saja kita tidak menjaga peluang untuk menang itu. Karena kita kemasukan 2 gol. Tapi gitu emang overall ngelihat Persija musim ini sampai saat ini sisa 11 roller coaster banget Persija musim ini. Unpredictable, seriusan bener unpredictable. Bahkan saya aja nggak nyangka kalau Persija tuh bisa menang di beberapa laga kandang, berapa laga tandang ya. Kalau laga kandang emang target kita menang semua, tapi berbagai laga tandang tuh kayak, kok bisa menang ya, kok bisa menang ya. Artinya ya alhamdulillah lah ini menang dan ini perlu dijaga. Sekali lagi sepak bola adalah tentang momentum. Cuma memang resenya Persibnya saat ini lagi konsisten. Bagus banget, secara kualitas squad, kedalaman squad bagus sekali. Kehilangan beberapa pemain itu kayaknya nggak ngaruh, tetap kuat gitu loh. Karena dan maaf nih bahwa sepertinya semua keberuntungan lagi memihak kepada Persib gitu loh. David Da Silva salah satunya. Iya, David Da Silva, maksudku gini, lawan kalau nggak salah lawan PSIS bermain dengan 10 orang pun dia masih tetap kuat gitu loh. Artinya memang ya balik lagi sepak bola kan ada skill, ada keberuntungan gitu loh. Mau kita sebagus apapun kalau kita nendang atau kena tiang mulu ya gak akan gol juga gitu loh. Tapi punten nih Kak Diki, maaf ya Jackmania, maaf ya punten mau nanya aja nih. Kan sebenarnya ada beberapa juga sebenarnya laga yang kalau kita ngelihat di atas kertas mah udah pasti Persija menang nih ya. Tapi ya apa boleh dikata seperti takluk dari PSBS Biak dan Persis Solo itu kamu ngeliatnya gimana Kak? Oh Persis Solo kita seri 3-3. Iya seri. Tapi kan harusnya kalau kita ngeliat di atas kertas menang nih gitu maksudnya. Ya bola itu bundar. Iya benar. Iya enggak, artinya gini. Kadang Persija juga ini nggak tahu ya. Kalau lawan tim yang mungkin kurang diunggulkan dibandingin dia tuh kayaknya jadi kayak ikut-ikutan cara mainnya gitu loh. Gimana? Kalau misalkan lawan tim yang dianggap tidak diunggulkan, mainnya tuh jadi biasa aja. Oh jadi ke bawah gitu gaya mainnya gitu ya. Jadi hilang gitu Persijanya. Tapi ya semoga balik lagi.
namanya pelatih, namanya pemain pasti semuanya mau menang, mau juara lah. Tapi kan untuk menjadi juara dan menang itu kan butuh butuh komitmen dan butuh kerja yang nyata. Saya cuma berharap di sisa 11 laga ini para pemain ini benar-benar berkomitmen nyata bahwa oke, semua pertandingan ini penting, bukan hanya lawan Persib doang. Ada 11 final berarti. Sisanya nih. Oh, you gotta see every match is a final ya. Udah tinggal memang. 11 nih gitu tinggal ya. 11 doang penentuannya kan. 11 kali final kan. Dan setiap minggu kan. Ya udah itu aja udah. Tapi kalau misalkan Kak Diki sendiri sebagai supporter gitu yang menonton gitu, apa sih lini yang harus diperbaiki gitu? Apakah mungkinkah kreativitas di lini tengah Persija mungkin? Karena nampaknya sulit juga ya kalau terlalu bergantung sama Rio. Itu udah tahu jawabannya sebetulnya kan. Ya memang tengahnya karena semua orang sepakat bahwa memang kreativitas di Persija berkurang. Jadi semua hanya mengandalkan Rio Matsubura, penetrasi dia, kadang dia juga nge-shoot akhirnya jadi gol, tapi ketika dia nggak ada atau ketika dia buntu tidak ada pilihan lain, iya kan, pasti seperti itu. Jadi, dan saya rasa gini, kebetulan saya bukan pundit, jadi nggak tahu secara teknikal, tapi yang jelas Persija memang kurang kreatif aja cara nyerangnya gitu loh. Kalau bertahan mestinya solid tapi enggak juga. Kita juga banyak kebobolan juga. Di kandang juga kita berapa kali enggak clean sheet, beberapa kali banyak kebobolan. Lawan Biak kemarin aja kita seri 2 sama juga gitu. Artinya kok padahal back kita ada Rizky Ridho, ada Kudela. Oke lah Kudela agak tua tapi kan Kudela itu kan mantan back timnas Ceko loh. Ada di FIFA loh. Ada di game FIFA ibaratnya gitu loh. Pemain itu ada di game FIFA. Lah iya. Maksudnya kan kita kan patokan pemain bagus apa enggak gitu. Ada di FIFA bisa gue mainin di FIFA nih gitu loh. Dan sebelah bek kanannya ada Rio Fahmi, bek kirinya ada Ferrari juga. Ferrari dan Ridho itu kan punggawa timnas. Di antara banyak pemain diaspora ada 2 pemain lokal bagus asli Liga 1 namanya Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho dan itu di Persija. Jadi kamu ngelihatnya masalahnya apa? Apakah kurang chemistry-nya atau semangatnya apanya nih? Persija ini kenapa sih? Kurang outbound kayaknya. Kurang outbound ya, coba mungkin kepada pengurus ya, kayaknya kurang outbound dan manajemen outbound. Kurang muhasabah, kurang jurit malam gitu kayaknya. Kita ngomongin pesantren. Iya kan kayaknya kurang persami lah. Persami boleh. Butuh persami kayaknya sepertinya Cibubur? gitu. Ya boleh Cibubur boleh. Boleh mungkin tapi bisa. Jangan WC yang berapa tuh yang serem gitu katanya ya, jangan ya. Aduh jadi yaudah ini sebelum kita menutup perbincangan terkait dengan Persija, harapan Diki nih yang bisa disampaikan baik ke Jakmania maupun ke Persija nih 11 laga terakhir. Ya kalau Persija pasti ya itu tadi bahwa semua pertandingan harus menang. Ini 11 laga. Saya udah ngomongin dari awal putaran kedua bahwa setiap pertandingan itu adalah final. Udah itu. Untuk Jakmania, saya tahu pasti ini adalah masa-masa yang sulit karena kita saat ini sedang terpojok dengan situasi-situasi yang ada. Saat ini kita sedang disudutkan juga oleh berita-berita di luar sana. Tetap kuat, tetap solid, tetap fokus pada tujuan kita untuk mendukung Persija Jakarta. Jadi energi kita harus kita satukan untuk mendukung Persija Jakarta. Masalah-masalah lain biarlah itu menjadi cerita kemarin, saatnya kita bangun cerita baru sehingga kita bisa menjadi pemain ke-12 biar Persija bisa juara itu aja. Wow, that's beautiful. Amin. Semoga kita harapkan Persija bisa di 11 laga terakhir ini mengeluarkan gitu ya. Siap. Potensi maksimalnya dan mencapai hasil yang diharapkan dari Jakmania semua. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke Pegadaian Liga 2 ini juga gak kalah seru sih Dik ya. Karena pekan lalu kita udah bahas satu tim yang promosi ke kasta tertinggi ya ini Bayangkara Presisi FC. Nah PSIM Yogyakarta ini akhirnya menyusul promosi setelah 18 tahun menanti. Sementara PSPS Pekanbaru dan Persijap Jepara akan bertarung di babak playoff memperebutkan satu tempat promosi. Kapinya untuk PSIM Yogyakarta. Ilham Fatoni. Ambisi besar untuk promosi membuat PSIM Yogyakarta tampil menyerang saat menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion Mandala Krida Senin sore. Baru 12 menit laga berjalan, tuan rumah membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Rafinya. Penalti juga didapat tim tamu kala aksi Ilham Fatoni yang menusuk kotak penalti berbuah pelanggaran. Sepakan Ilham Fatoni menembus gawang tuan rumah dan menjadikan skor 1-1. PSIM terus menekan di babak kedua. Mereka nyaris unggul saat tembakan keras Omid Popalzai menghantam mistar gawang PSPS. Namun akhirnya gol kemenangan diraih PSIM 3 menit jelang waktu normal berakhir. Akselerasi Roken Tampung Bolon diakhiri sepakan kaki kanan ke tiang dekat dan menjebol gawang PSPS. Kemenangan ini mengantarkan PSIM memuncaki grup X dan berhak promosi ke divisi teratas setelah menanti 18 tahun. PSIM akan ditantang Bayangkara Presisi FC di final Pegadaian Liga 2.
Dia coba untuk mengirimkan umpan direct mencari Ezekiel Duazel. Sementara itu, duel penentu babak 8 besar grup Y tersaji di Tuban Sport Center saat Persela Lamongan menjamu Persijap Jepara Selasa sore. Persela harus bermain dengan 10 orang di menit 20 setelah kiper Bima Sakti Andiko diusir wasit akibat pelanggaran keras. Unggul jumlah pemain, Persijap cetak gol di menit ke-37. Rosalvo Candido berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang tuan rumah. Di babak kedua, Persela coba dominasi permainan. Ezekiel Duazel nyaris menyamakan skor andai sundulannya tak melambung. Saat Persela sedang mengejar ketertinggalan, supporter mereka justru berulah dengan menyalakan suar serta masuk ke lapangan. Wasit harus menghentikan laga di menit ke-78 karena situasi tak kondusif. Pada laga lanjutan tanpa penonton di Gelora Delta Sidoarjo Rabu pagi, Persijap berhasil mempertahankan keunggulan 0-1 atas tuan rumah Persela dalam sisa waktu 11 menit yang dimainkan. Atas hasil ini, Persijap lolos ke babak play-off promosi Liga 1 menghadapi runner-up Grup X PSPS Pekanbaru. Ini menarik banget pembahasannya. Terima kasih Diki udah hadir di Soccer Lover. Terima kasih Sheila. Ini sekali lagi punten maaf ya kalau tadi ada bercanda-bercandanya juga. Aman ya? Aman dong, aman. Jakwannya maaf ya kalau bercandanya tadi bercanda, sumpah ini biar asik, biar nyaman aja. Tapi tentu yang diharapkan adalah sebenarnya di semua pertandingan, gak perkara cuma Persija Persib aja. Di semua pertandingan para cinta sepak bola Indonesia ini bisa lebih dewasa untuk menikmati pertandingan. Setuju Iya, ya? semoga kita tidak capek berproses. Dan semoga kita semua menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu aja. Keren banget, thank you Ya, banget. harus gitu kan. Thank you. Ya, thank you. Sampai jumpa, kita jumpa lagi lain waktu ya, sehat-sehat selalu, dah.